Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada pemirsa wartabanjar.com, pada hari ini kami kedatangan tamu warga Banjarmasin yang menyampaikan keluh kesahnya terhadap bisnis trading atau saham yang lagi ramai-ramai. Dan ibu ini sudah melaporkan apa yang dialaminya ke Polda Kalimantan Selatan pada Februari 2002 lalu. Dan pada kesempatan ini warga Banjarmasin, yaitu Ibu Alfiah, didampingi suami, akan menceritakan bagaimana awal mula tertarik dalam bisnis trading atau saham tersebut hingga akhirnya mengalami kerugian mencapai 4 miliar. Selamat siang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bisa menceritakan Pak atau Ibu awal mula jadi sampai mengalami kerugian hampir 4 miliar ini Bu? Sebelumnya saya kenal dengan saudari ya, inisial Ibu Dian Selvi. Dulu dia bekerja sebagai pegawai bank di perusahaan, ya, salah ya kan. Okay. Dia mengelola deposito saya. Terus dalam waktu berjalan, dalam waktu singkat dan selain-lainnya itu dia kan pindah ke bank lagi. Jadi uang saya dikelola sama dia lagi. Singkat cerita, dia udah berhenti di bank yang sekarang. Lalu dia punya usaha sendiri. Usahanya itu di bidang trading forex. Trading lah, itulah. Ya. Itu bulan-bulan apa Bu? Jadi awal-awal tertarik dalam trading ini? 2021 sekitar bulan 3 saya ikut pertama kali kepada Ibu Dian Selvi. Ditawarkan lumayan ya, ditawarkan profit yang lumayan dengan keuntungan ya lumayan lah, sebagai saya orang awam kayak gini kan nggak ngerti. Jadi dia tawarkan, ikutlah ya sampai sekarang. Berapa Bu keuntungan yang ditawarkan kali Tergantung. Kalau berapa hari kerjanya lama, itu profitnya lumayan banyak. Tapi kalau jangka waktunya pendek, itu profitnya sedikit. Tergantung jangka jaraknya dengan nominal uang yang saya masukkan juga. Awal-awal mulanya itu setorannya berapa dulu Bu? Atau perjanjian di awal dengan pihak yang Ibu laporkan ini seperti apa? Dulu sih pertama kali ikut sih oke ya. 300 juta dapat keuntungan 10%, dalam waktu 12 hari kerja udah selesai, udah. Tapi terus, itu udah beres. Ya. Terus ikut lagi, nanti nambah lagi nih 500 juta, nanti dijanjikan juga nanti 11%, 12%, itu udah selesai. Singkat kata, dari Desember seharusnya yang punya saya ini 2 kwitansi ya, 1 M50 sama 600 itu seharusnya cair di bulan Desember. Ternyata di bulan Desember tuh nggak ada cair sama sekali. Terus saya ditawarin biar cair gabungan, biar dapat, saya harus nambah lagi nih. Akhirnya saya nambah lagi dengan nominal 675 juta, terus 750 juta sama 600 juta lagi. Jadi total kerugian saya 3,5 sekian yang akan cair seharusnya di bulan Januari. Jadi sampai sekarang belum ada pencairan, dan saya pun sudah melaporkan ke Polda Kalsel untuk menuntaskan masalah saya ini. Nah, kemudian saat menyetorkan dana itu Bu, apakah yang Desember tadi Bu ya, cerita Ibu yang banyak, yang boleh dikata jor-joran lah, transfernya itu hampir 2M kalau nggak salah Bu ya, kalau Desember itu. Itu kok yakin banget sih Bu, jadi setor begitu saja kan kepada... saya dijanjikan, karena dana yang 150 sama 600 itu kan nggak bisa cair nih dalam Desember. Jadi biar cair sekalian, saya harus nyetor lagi, nambah lagi dengan nominal tambahan. Di bulan Januari nanti akan cair tanggal 13. Ternyata sampai sekarang nggak ada. Kemudian Bu, upaya-upaya menagih sudah dilakukan? Saya udah ada upaya mediasi sama Ibu Dian sendiri, sama suaminya. Mereka pun memang mengakui, kan memang dana saya sekian, mengakui. Tapi sampai sekarang memang nggak ada etikat baik. Jadi kalau gitu diteruskan aja lah, kasusnya diteruskan aja. Kemudian Ibu,
Mungkin harapannya Bu? Harapannya buat warga Banjarmasin jangan mudah tergiur seperti aku. Mendingan biar sedikit tapi pasti, ketimbang banyak kayak gini kan akhirnya nggak usah lah. Cukup. Kemudian kemudian Bu, Ya. bukti laporannya bisa ditunjukkan Bu ke polisi bahwa boleh Bu ya, izin Bu ya. Ibu Alpiah, atas nama Ibu Alpiah sudah melaporkan ke Polda Kalsel atas apa yang dialami beliau, yaitu mengalami kerugian hampir 4M dengan modus ditawarkan bisnis trading saham. Ini benar-benar dimainkan saham atau Nah, lain? saya kalau yang saham dimainkan saya kurang tahu karena saya transfer ke rekening pribadi, uangnya dikemanakan saya nggak tahu. Yang pasti saya transfer memang ke rekening Ibu Dian Silvin sendiri. Jadi tolong Polda Kalsel, laporan saya yang tanggal 27 Februari tolong ditindaklanjuti karena saya berharap banget, saya ini korban. Jadi saya korban diusut sampai setuntas-tuntasnya. Kemungkinan Bu, kalau sepengetahuan Ibu kira-kira ada senasib sama Ibu lah. Banyak kayaknya. Terlapor ini. Banyak. Diduga banyak Bu ya. Banyak. Korban-korban lain. Diduga banyak. Jadi yang bagi korban yang ikut seperti saya, tolong silahkan laporkan ke Polda dengan secepat-cepatnya. Ini jadi Februari karena Januari tidak ada pencairan, lalu di ada. Februari Ya, melaporkan Bu ya. laporkan. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya atas Sama-sama, kunjungannya Pak. di kantor Warta Banjar. Iya, saya berharap. Mudah-mudahan bisa dituntaskan Amin, dengan amin. proses hukum karena Amin. sudah melapor di Polda Kalsel. Amin. Bu, Iya, terima kasih. ya, terima kasih. Demikian kunjungan dari Ibu Alpiah yang merasa dirugikan atas investasi trading saham dengan nilai kerugian beliau 4 miliar, hampir 4 miliar. Dan kelanjutannya setelah ini kami akan mencoba mengkonfirmasi dengan pihak terkait, diantaranya Polda Kalimantan Selatan, dan juga ada informasi yang kami dapat bahwa oknum terlapor merupakan istri dari pegawai di lingkungan Kejaksaan Kota Banjarmasin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita jelaskan, ini sebenarnya bukan investasi, tapi kerjasama. Artinya seseorang yang saat ini melaporkan klien kami itu awalnya bekerja sama dengan klien kami untuk bermain forex. Di awal sebenarnya bukan klien kami yang memainkan, tapi informasinya adalah yang bersangkutan juga main, lalu meminta klien kami untuk bahasanya itu memainkan. Dan kemudian gini, perlu kita jelaskan berkaitan dengan tuduhan bahwasannya klien kami telah melakukan tindak pidana baik penipuan atau penggelapan, ini adalah tuduhan yang sangat sesat dan tidak berdasar hukum menurut hemat kami. Karena gini Bang, perlu kami jelaskan, sebenarnya kerjasama antara pelapor dengan klien kami itu bukan hanya di akhir Desember saja, tapi ini adalah akumulasi dari kerjasama yang telah terjalin sebelumnya sekitar awal 2021 kalau saya nggak salah, atau awal 2020 seperti itu. Nah, jadi kemudian jika daripada pelapor ini menyatakan telah ditipu atau uangnya digelapkan oleh klien kami, tentu itu adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan bagi publik. Karena apa? Klien kami faktanya selama proses kerjasama ini berlangsung telah mengirimkan uang sebesar 7 miliar 900 sekian juta. Sedangkan dari pelapor sendiri sampai dengan akhir Desember 2021 hanya mengirimkan 6,7 miliar. Sehingga klien kami sudah memberikan kewajiban kepada
pihak pelapor karena ada selisih sebesar 1 miliar selama proses kerjasama ini, Bang. Oleh sebab itu, sebenarnya kami juga menyayangkan pada saat pelapor ini akhirnya mengambil langkah hukum, ya kan, melaporkan klien kami tanpa ada dasar yang jelas, karena kami menduga juga seperti ini, Bang. Dalam informasi yang kami dapatkan, bahwa pelapor itu telah merasa mengalami kerugian 3, sekian miliar dengan melampirkan beberapa alat bukti, yang mana alat bukti tersebut setelah kami cross check ternyata ada beberapa alat bukti yang menurut hemat kami itu bukan dari pelapor yang mengirimkan ke tempat klien kami sebagai telapor, namun itu adalah uang yang klien kami berikan kepada pelapor untuk pengembalian kerjasama ini, seperti itu. Dan oleh sebab itu, maka kami menduga bahwasannya laporan daripada pelapor ini sebenarnya sangat prematur untuk dilakukan, karena ini memang murni adalah bisnis gitu loh, antara pelapor dan telapor ini atau klien kami ini. Sehingga apabila pelapor menyatakan telah mengalami kerugian dan lain sebagainya, harusnya dari pihak pelapor harus melihat berapa keuntungan atau berapa yang sudah diberikan oleh klien kami dan berapa yang pelapor kirimkan kepada klien kami, karena ada selisih 1, sekian miliar, Bang. Dan itu sudah diterima oleh pelapor sebelum pelapor mengajukan laporan ke Polda Kalsel. Itu beberapa waktu atau beberapa bulan sebelum pelapor mengajukan laporan ke Polda Kalsel terhadap klien kami, sehingga apa yang dilaksanakan atau dikirimkan klien kami kepada pelapor itu bukan bagian dari upaya untuk menghilangkan alat bukti atau mengaburkan tindak pidana, bukan. Karena memang faktanya selama ini klien kami telah mengirimkan uang lebih besar daripada yang pelapor kirimkan ke tempat klien kami, karena ada selisih 1, sekian miliar. Sehingga menurut hemat kami sangat tidak tepat apabila pelapor mendalilkan bahwasanya telah ditipu oleh klien kami. Dan dalam beberapa waktu yang lalu, kami juga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk duduk bersama, merundingkan, membuka fakta, hukum, dan alat bukti baik dari pelapor dan terlapor, untuk kita sama-sama duduk mencari berapa sih selisih yang menurut daripada pelapor itu uangnya digelapkan atau ditipu oleh pelapor. Karena setahu kami sejauh ini uang yang diberikan oleh klien kami itu lebih besar nilainya dibandingkan apa yang telah pelapor berikan terhadap klien kami, seperti itu. Dan oleh sebab itu maka kami sangat menyayangkan, sekali lagi kami sangat menyayangkan, karena pada saat itu saat pelapor kami coba untuk duduk bersama, dari pihak pelapor pun tidak bersedia untuk duduk bersama, untuk sama-sama membuka fakta dan bukti yang kita miliki, baik bukti transfer yang telah dilakukan oleh pelapor kepada klien saya dan bukti transfer yang telah diberikan klien saya kepada pelapor. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang logikanya, bagaimana mungkin klien saya dinyatakan telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada saat dia memberikan kewajibannya kepada si pelapor ini lebih besar, gitu loh. Dan nilainya jauh lebih fantastis karena ada selisih 1 miliar yang telah diberikan oleh klien kami. Dan oleh sebab itu, karena dalam hal ini murni adalah kerjasama untuk bermain forex pada saat itu, menurut hemat kami sangat tidak tepat apabila klien kami dilaporkan secara pidana. Dan oleh sebab itu kami juga berharap kepada baik itu Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan beserta Pak Kapolda Kalimantan Selatan yang kami hormati agar bisa objektif. Jangan sampai hanya karena adanya asumsi dan opini yang dicoba untuk dibangun yang menyudutkan klien kami, akhirnya perkara ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan oleh sebab itu, maka
sampai dengan hari ini kami pun masih mencoba untuk menguatkan argumentasi kami bahwasannya dari klien kami itu tidak melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor. Karena menurut hemat kami, apabila dari pihak pelapor menganggap kewajiban dari klien kami itu tidak sesuai atau belum seluruhnya kewajiban dari pelapor itu dikembalikan, ya kan, oleh terlapor, harusnya kalau toh memang dianggap hal seperti itu terjadi dan mengakibatkan kerugian, yang bersangkutan harusnya kan kita sama-sama tahu, yang bersangkutan harus bisa membuktikan hal itu serta mengambil langkah hukum perdata, karena ini murni bisnis, Bang. Gitu loh, ini murni bisnis. Ini bukan klien kami mencoba untuk membujuk rayu atau menggunakan sesuatu yang bersifat bohong dan lain sebagainya. Ini tidak ada seperti itu. Dan oleh sebab itu kami berharap dari pihak kepolisian bisa objektif, karena ini murni adalah kerjasama usaha. Ini bukan ranah pidana menurut hemat kami. Oleh sebab itu kami berharap dari Ditreskrimum Polda Kalsel bisa objektif melihat perkara ini. Kami berharap dari pihak penyidik juga bisa melihat bahwasanya ada nilai yang telah kami berikan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan apa yang telah pelapor berikan kepada klien kami. Dan oleh sebab itu menurut hemat kami sangat tidak tepat dan sangat prematur apabila klien kami dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan seperti itu.